sensus yang orang kaya itu bagaimana? Oh, gini, Iya. tak ceritakan dulu ya. Baik. Pak Haris nih, saya jadi ingat namanya Pak Haris ya. Iya. Jadi DTS itu kan data tunggal ekonomi nasional. Ya. Itu awal itu ada di tahun 2025 untuk pelaksanaannya. Ya. Nah, sebenarnya inisiasi awal itu memang dari Kemensos Ya. dengan BPS. Ya. Nah, untuk terkait dengan konsep definisi, memang Kemensos itu menggandeng Badan Pusat Statistik. Jadi Badan Pusat mengadakan pelatihan untuk para pendamping PKH. Nah, kemarin pada waktu Februari 2025 itu kan sudah dilaksanakan, ya kan? Kemudian datanya ada, gitu kan? Nah, semuanya itu ada dasarnya, Pak. Jadi kalau DTSN itu awalnya itu kan ada beberapa unsur data yang ada di situ untuk basis datanya. Nah, data Reksosek itu dari BPS, kemudian ada B3KE itu dari Kemensos, kemudian ada data DTKS dari Kemensos dan juga B3KE dari kabupaten, masing-masing kabupaten kota. Itu dikombin semuanya jadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, DTSN itu kemudian dimutakhirkan, ya, dicek oleh pendamping PKH seluruh Indonesia. Nah, dari 2025 kemarin. Nah, kemudian kan datanya itu keluar toh. Nah, keluar mungkin kan ada yang rame sih desilnya kok naik turun gitu kan. Nah, memang kita tidak memungkiri bahwa data itu kan pasti ada lebih dan kurangnya. Nah, tapi di lapangan kemudian itu yang membuat naik turun itu apa? Itu naik turun itu sebenarnya gini Pak, jadi aset mungkin ada, atau mungkin juga ada beberapa terkait dengan fasilitas rumah misalnya ya, ataupun secara garis besar kondisi sosial ekonomi aja. Nah, apalagi mau ditanyakan Pak? Enggak, itu yang membuat naik itu kan belum tahu kan, belum ada sensus. Kok bisa ada naik turun itu melalui sensus atau gimana? Iya, karena tadi ada 3 data dasar toh Pak. Iya, dasarnya data dari Reksosek, P3KE sama DTKS. Bisa diceritakan apa itu Reksosek? Kalau di kami itu Reksosek Pak. Nanti kalau terkait dengan DTKS ataupun mungkin juga dengan DTKE itu ada di Pemkab dan juga di Densos. Nah, Reksosek itu kami selenggarakan tahun 2022 ya Pak. Ya Pak Mat. Reksosek itu 2022. Datanya itu data lama, ya kan? Nah, ketika itu dilakukan pemutakhiran, itu otomatis itu akan ada perubahan. Nah, nggak apa-apa. Mungkin kan datanya berbeda dengan karena kan sosial ekonomi itu kan dinamis ya Pak. Yang kemarin mungkin miskin, sekarang jadi kaya. Yang kaya mungkin jadi miskin. Ya. Atau bahasanya nggak kayak miskin karena kita sadar-sadarnya kan nggak tahu ya Pak Aris ya. Jadi mungkin kan sing diimben kuwi kerja, saya mungkin enggak bisa juga. Atau yang dulu misalnya dulu nggak bekerja sekarang bekerja kan juga ada. Nah itu dimutakhirkan di DTSN. Walaupun mungkin tidak belum mencakup semuanya. Nah apabila terjadi kalau untuk sumber daya manusia itu istilahnya untuk yang kaya, untuk yang miskin itu terbagi untuk yang kaya dulu, untuk yang kaya dulu yang miskin biasanya terlalu gampang penilaiannya. Itu yang kaya di sini ada berapa istilahnya kaya sungguhan, kaya separuh, terus kaya menengah. Gimana menurut? Kalau itu memang mohon Pak, kita nggak ada kaya miskin dan sebagainya. Itu adanya. Bukan itu Indonesia. Iya, tapi nggak ada kaya miskin Pak. Memang penggolongan kita nggak ada kaya miskin. Adanya desil 1 sampai 10. Oh, ya. Kalau desil 10? Nah, desil 10 itu ini kan kita nggak ada batasan untuk berapanya karena semuanya itu kan langsung di pusat ya Pak ya untuk penggolongan desilnya. Nah kalau kita lihat keseharian aja gitu itu terkait dengan aset pendapatan. Nah itu mungkin yang mencukupi semuanya. Enggak, maksudnya itu akan ada masa desil 10 aset itu aja selesaikan kan? Iya Pak, penggolongannya itu memang tidak bisa kita detailkan apakah itu. Karena apa? Kok saya minta supaya desil 10 itu didetailkan. Wong sing duwe iki itu mlebu desil itu enggak bisa seperti itu, Pak. Karena status ekonomi itu kan naik turun. Oh, berarti enggak kayak data. Gimana enggak beda? Istilahnya saya punya pabrik pipa. Saya punya sawah.
20 hektar Heeh. itu enggak ada. Enggak, jadi enggak detail secara misalnya di desa itu harus punya pabrik 5 itu dia di desa 10 gitu kan. Iya sih, mungkin mesti seperti itu. Cuma tidak ada secara detailnya itu rincinya itu dia punya pabrik 5 itu mesti di desa 10 gitu Jadi kan. mudah istilahnya itu mudah dipalsukan. Kalau dipalsukan enggak Pak, datanya kan ada. Ya. Misal Pak Haris punya pabrik 5, Ya. terus punya laptop 10 Ya. gitu kan. Nah, tahu dari mana cara di lapangan? kan di data Pak. Ada. Datanya lewat pertanyaan atau data lewat di wawancara. Wawancara. Oh, wawancara. Iya, wawancara. Kita lihat wawancara Pak. Enggak ada kita terus orang isi sendiri enggak ada. Semuanya pakai wawancara. Dan data itu kan juga diolah kan Pak. Maksudnya diolah itu kan memang ada server yang di Kemensos Pusat kalau di TSN. Terus dari hasil wawancara itu sudah pasti apa enggak? Kan kadang begini, kita punya pabrik 6 dan satu tidak ada suratnya atau bagaimana istilahnya begitu ya. Itu bagaimana? Kalau pabrik itu ini yang karena program ini kan dibebankan kepada istilahnya BPS, Badan Pusat Statistik. Itu kan harus valid, memang betul-betul valid apa hanya cuma wawancara aja? Kalau DTS menggunakan BPS bukan ya Pak, karena kan memang yang untuk yang petugas lapangannya itu adalah pendamping PKK. Nggak ada BPS di situ. Oh, jadi untuk yang desil 10 itu nggak masuk hitungan? Masuk itu begitu? Bukan. Petugas ini kan Pak Aris nanya yang mendata siapa? Yang mendata itu pendamping PKH. Itu di bawah mana? Di bawah Kemensos. Nah, terus BPS apa? BPS itu membantu dalam kualitas datanya. Gitu. Tapi untuk BPS itu mendata untuk yang miskin apa yang kaya istilahnya untuk yang desil 1 sampai 4 saja sampai 5 atau enggak gitu. Kalau BPS Pak tidak mendata. Apa itu? Tidak mendata tadi. Yang mendata itu adalah pendamping PKH. Iya. Bukan BPS. Bukan BPS. BPS itu membantu. Jalan-jalan ini sekarang. Ya, sekarang sosial ekonomi Pak. Oh. Itu memang mitra BPS. Oh, mitranya. Ya. Bukan BPS. Iya. Jadi BPS itu melakukan seleksi atau rekrutmen petugas untuk sensus ekonomi. Yang melakukan siapa? BPS. Ya, sensus ekonomi. Ya. Sekarang lagi jalan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2020. Itu paling banyak mengumpulkan desil berapa itu? Itu enggak desil Pak. Namanya tidak semuanya. Sensus ekonomi? Iya. Sampai 10? Enggak, kita enggak tahu seperti itu Pak. Artinya ini namanya sensus ya. Semua orang yang ada tinggal di Indonesia itu kita data semua tanpa melihat mulai dari presiden sampai Indonesia sampai keliling. Iya semuanya. Bukan di Kabupaten Pasuruan aja. Kan BPS kan ada di seluruh Indonesia semua. Betul. Yang saya tanyakan di sini Pak, bukan ya begitu. Oh iya. Di sini bukan di seluruh kabupaten. Ini kan wilayah kabupaten. Iya, baik. Iya. Jadi kalau sensus ekonomi namanya kan kita ada 2 Pak. Ya. Sensus sama survei. Kalau sensus itu seluruh Indonesia itu melakukan, ya, dan siapa populasinya itu seluruh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau survei itu hanya beberapa sampel. Nah, sensus ekonomi itu seluruhnya. Nanti bahkan Pak Haris juga akan didata. Apa terkait pendidikan dan kesehatan juga? Ada ya? Ada pertanyaan. Ya itu ada juga. Untuk daya saing ada daya apa? saing. Daya saingnya apa? Bilangnya. Apa? Maksudnya daya saingnya? Contoh di online itu kan ada yang jualan. Jualan lewat online. Itu ada. Kalau iya, karena kan ekonomi. Jadi ditanya pekerjaan itu apa? Misalnya Pak Haris. Saya kan ekonomi itu kan sampai 10 desilnya. Bukan. Enggak. Beda lagi. Iya. Sebenarnya ada dengan tanya di sensus ekonomi dulu. Ya. Sensus ekonomi misalnya kita juga menyasar untuk para pelaku usaha yang online. Pak Haris misal jual yang online apa? Jual pancing online. Nah, itu juga didata Pak. Kemudian Pak Haris juga didata untuk
kondisi sosial ekonomi. Iya, jadi ada dua. Kalau Pak Aris ada usaha di situ, Pak Aris akan didata dua item, satu usaha dan satu keluarga. Kalau Pak Aris nggak punya usaha, maka Pak Aris akan data dengan keluarga aja. Apa sih Bu, keluarganya itu didata apanya? Misal, tadi berapa orang yang tinggal di keluarga tersebut. Kemudian di situ ada pekerjaannya apa. Nah, model seperti sensus penduduk. Kalau untuk perusahaan, Ya, maaf ya, ya. kalau untuk perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan itu termasuk di data kan? Di Iya, data Pak. semua. Iya. Kalau dari yang dari mancanegara tidak. Itu PMA. Ya, PMA. itu di data juga. Di data juga. Ya. Nanti dia masuk ke industri besar ya. Ya, itu di data. Di data. Ya. Bagaimana cara datanya? Kan sulit itu maksudnya. Iya. Gimana Pak Ahmad? Cara mendatanya itu. Ya, kita kan kerjasama dengan PMK. Jadi, iya. Kita juga kerjasama dengan Apindo untuk melakukan sosialisasi. Kita juga kerjasama dengan PIR. Ya, jadi mudah maksudnya. Tapi kalau yang nggak ada papan namanya istilahnya yang istilahnya mungkin kalau nemu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau ada yang nemu seperti itu bagaimana laporannya? Nah, kita ada register perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Gitu. Jadi kalau kondisi dia tutup, dia ganda itu kita tahu. Nah, lewat news ini juga kita update Pak kondisinya. Apakah dia ganda atau dia tutup? Bisa juga kan pelangnya pas ambruk juga bisa ya Pak ya, pas ngepasi di situ ambruk, tapi sebenarnya ada kegiatan di situ. Itu ada juga. Fungsinya data itu maksudnya apa ya? Nah, ini amat nih yang tahu karena pertumbuhan ekonomi ya. Iya, penasaran begitu loh. Untuk mendata semua sosial ekonomi itu apa maksudnya? Ayo Pak Ahmad. Iya, kalau secara ini ya kita yang terkait dengan kita itu hanya untuk mengetahui struktur ekonomi di Pasuruan seperti apa. Iya, kan perubahan selama 10 tahun ini kan belum ini kan kita potret seperti apa. Maka terjadi pergeseran struktur ekonomi. Dulunya di Pasuruan itu lebih banyak pertanian, sekarang bergeser ke industri atau ke industri itu karena sekarang ini kita berada di segitiga emas itu lebih ke perdagangan, seperti itu kan kita belum tahu gambaran. Ini untuk mendata pajak apa? Oh, enggak ada kaitannya. Hanya untuk mengetahui secara jelas struktur ekonomi di Pasuruan khususnya dan seluruh Indonesia itu seperti apa. Apalagi sekarang ini zaman digitalisasi itu kan sudah ini kan sudah mewabah seperti itu. Nah, itu kita juga memotret seperti itu. Itu kan di sektor perdagangan kan yang seperti itu. Sekarang ini kita tahu ya banyak kan sekarang banyak pasar yang sepi seperti itu kan perdagangan kan lebih banyak online. Itu maksudnya itu jadi untuk mendata tingkat ekonominya itu nanti apa maksud dari itu? Apa dibantu? Apa bagaimana? Gitu. Enggak, kita nggak ada kaitannya nanti itu dibantu atau apa ya. Ya. Kita nggak ada. Selama ini kita sensus itu nggak ada terkait dengan pajak, terkait dengan nantinya itu atau bantuan. Nah itu masalah terkait nanti dengan bantuan itu nanti ya itu kan nanti kebijakan pusat yang menentukan. Ini kan kita hanya memberikan apa ya istilahnya diagnosa ya seperti itu ya. Diagnosanya seperti ini. Silahkan nanti yang bisa itu mengambil kebijakannya seperti apa seperti itu. Misal kalau bisa saya tambahkan, kalau untuk perusahaan besar kan tidak dibantu ya Pak. Ya. Nah, tapi kita akan mengetahui gitu. Perusahaan itu kan mau investasi ke Pasuruan, gitu kan dia kan harus tahu kondisi seperti apa sih di Pasuruan. Kira-kira kalau aku menginvestkan di situ, kira-kira bagus nggak, prospektif nggak? Nah, itu dapat juga dari data sensus ekonomi yang akan kita kejar sekarang. Nah, kalau untuk masyarakat umum tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad ya. Jadi memang untuk terkait dengan bantuan apa itu tidak, tapi kita memberikan masukan atau data pertimbangan atau diagnosis ke pemerintah pusat dan kabupaten. Untuk itu seberapa besar tingkat sumber daya manusia di Kabupaten Pasuruan antara yang ekonomi tinggi, menengah, dan itu
balik lagi sekarang beda ya Pak ya. Ya. Beda berarti sekarang ke status kesejahteraan. Ya, Nah, berarti kan beda lagi Pak. Tadi kan kita Ya. ngomong dari ekonomi. Ya itu kan ekonomi juga. Cuma Tingkat ekonomi ekonominya itu. oh iya. Iya, Tapi itu tingkatannya. maksudnya ke sosial ekonomi Pak, bukan ke ekonomi. Jadi itu maksudnya ke tingkat kesejahteraan. Nah, Ya. kalau Pak Haris mau tanya terkait dengan desil, itu yang mengeluarkan untuk dashboardnya itu ada di Dinsos. Misal, maksudnya seperti apa sih Bu? Gini, yang masuk ke desil 1 sampai 5, yang dia itu bisa rentan tanda kutip mendapatkan bantuan. Nah, itu berapa? Nah, itu ada di dashboardnya di Dinsos. Nah, yang 10 itu Bu, yang perkiraan sudah mampu, itu berapa? Nah, itu datanya ada di Dinsos ya dashboardnya. Jadi untuk desil, untuk itu bukan itu. Untuk desil 1 sampai 10. Bukan. Bukan Pak. Bukan. Di Dinsos. Kalau nanti, tapi kalau misalnya mau mengeluarkan untuk datanya, biasanya itu kita nggak bisa sampai berapa-berapanya gitu. Tapi biasanya 1 sampai 5 itu berapa sih? Dinsos dapat laporan dari mana? Kemensos. Kemensos no Pak. Urutan desil itu laporan dari mana? Kan nggak ada yang jalan. Kemensos Pak. Kan Oh, Kemensos Kemensos. dengan Dinsos. Kemensos itu kan kaliannya sama Dinsos. Jadi pendamping itu dia itu menginduk ke Kemensos. Tapi mereka harus senantiasa berkoordinasi dengan Dinsos kabupaten kota masing-masing. Jadi kemarin itu kan ada dari juga itu katanya BPS itu ada sangkut pautnya dengan pajak. Oh, ya kan? Iya ada. kan di media kan seperti itu. Mungkin nanti Pak Aris bisa bantu meluruskan, nggak ada kita dengan pajak. Karena di setiap kuesioner kita itu di pojok kanan atas pasti ada transip. Jadi BPS ini ternyata cuma ngecek ekonomi, mendata itu tidak secara fakta, maksudnya secara tertulis, tapi hanya wawancara aja gitu ya. Iya Pak, terserah tertulis. Kita pakai aplikasi Fasi. Bukan, maksudnya itu saya punya sawah 1000 hektar andai kata. Itu kan cuma penyampaian, bukan ini sertifikat saya itu kan enggak ya. Ada pertanyaan seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau dia ada kepemilikan, misalnya rumah nih, ya kan, itu SHM, SKB-nya seperti apa, apakah dia letter C, apakah dia ketok, itu ditanyakan. Iya. Kalau nggak mau menampilkan atau nggak mau memberikan. Nah biasanya kita koordinasi kan kita ada leveling untuk pendata ya Pak. Pencacah, atasnya itu ada pengawas. Nah, ada supervisor dari kita. Nah, biasanya pendata itu kalau mengalami kesulitan lapangan, itu mereka koordinasi dengan ketua RT. Ya, jadi dibantu supaya data itu memang ada. Karena kan kalau misalnya itu kosong, ya terus siapa yang mau ngisi? Itu datanya personalnya dia. Iya. Untuk data yang ekonomi, kata saya tadi ya, untuk yang di atas ya kan? Desil. Bukan. Untuk istilahnya orang yang level tinggi. Desilnya atas. Iya. Untuk yang level tinggi ataupun level bawah itu semua dicek, didata sama BPS. Didata. Nanti saya ngomong desil salah. Oh, ya kan? Desil Pak. Jadi nggak ada kita miskin kaya. Sekarang itu desil. Nah, untuk terkait dengan DTSN, memang BPS tidak mengadakan pendataan ya Pak ya. Karena tadi kan sudah saya sampaikan pendamping PKH. Nah, sekarang untuk pengecekan desil itu memang kita tidak mengecek. Yang sekarang kita lakukan itu adalah melaksanakan pendataan sensus ekonomi. Kenapa sensus ekonomi kok juga ditanya terkait dengan itu? Nah, itu untuk memotret sosial ekonomi dari penduduk Indonesia. Jadi nggak pilih-pilih Bu ya? Enggak. Justru malah kalau yang belum itu mau dilaporkan ke kami. Karena itu harus ya supaya bisa kita dia kata begini Bu ya. Ini ada desil 10 itu sesudah dapat 1 bulan bangkrut. Nah, ini BPS ini harus mengetahui 1 tahun lagi apa 1 bulan lagi. Ini desil ya Pak. Berarti kalau desil kan mendamping PKH ya Pak. Ya kan ini saya geret ke sini. Kalau seandainya tadi kan karena status ekonomi itu kan dia kan dinamis, naik turun ke Pak. Nah, karena dia mengalami penurunan gitu.
kan dia harusnya misalnya dia merasa layak untuk mendapatkan bantuan gitu. Nah, dia bisa ke desa bisa atau juga ke pendamping atau bisa juga melakukan usul sanggah ya Pak. Itu di Kemensos kan sudah ada website khusus untuk dia pengusulan ataupun dia sanggah. Apa maksudnya Bu? Kalau usul itu mengusulkan orang-orang yang layak. Gitu. Dia merasa miskin nih, merasa harus dibantu, nah itu usul. Atau sanggah. Ketika Pak Haris melihat, ini tetanggaku kok harus mampu kok untuk bansos. Gitu. Nah itu ada di situ sanggah. Itu ada. Nah itu di Kemensos Pak. Mungkin ada pesan buat masyarakat, kalau didata katanya kan takut ujung-ujungnya nanti pajak bisa berkenan kalau Oke, Pak Haris, Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Nah, untuk tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026, Badan Geospasial sedang mengadakan pendataan sensus ekonomi, dan itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Mohon diterima petugas kami dengan baik, dijawab dengan sejujurnya sebenar-benarnya. Jika mungkin ada kekurangan ataupun mungkin ketidak mungkin ada kecurigaan, ditanyakan saja. Semua petugas punya surat tugas punya, ID card punya, gitu. Dan kami melakukan pendataan dengan aplikasi satu-satunya itu aplikasi FASI. Jadi kalau itu nanti ada FASI, gitu, dia bisa menunjukkan aplikasi FASI itu memang sensus ekonomi pakainya FASI. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Iya Pak. Ya, bagian. Saya bagian statistik sosial.